Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan kelahiran anak babi dari mata kuliah Manajemen Ternak Babi yang diampu oleh Profesor Dr. Ewan Inengah Kertabesung MSI. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Dewandaro Evan Wintia Satya dari kelas B dengan NIM 21095111062. Nah, pokok bahasan pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 3, yaitu persiapan kandang, fase kelahiran, dan alat-alat penunjang kelahiran. Nah, jadi induk babi ini akan mengalami masa kebuntingan selama 111 hari hingga 115 hari. Nah, pada fase itu induk akan menunjukkan perilaku gelisah. Jadi induk akan terlihat lebih aktif dibanding sebelumnya. Nah, pada saat kebuntingan itu kita akan mempersiapkan kandang. Yang pertama kita akan membuat kandang terpisah. Nah, kandang terpisah ini akan digunakan untuk indukan untuk melahirkan. Lalu kita juga akan menyiapkan kurungan besi. Nah, kurungan besi ini fungsinya untuk mencegah adanya kanibalisme induk. Jadi pada fase kelahiran yang pertama kali, induk biasanya akan bersifat kanibal. Jadi akan memakan anaknya sendiri. Jadi untuk mencegah hal tersebut kita menggunakan kurungan besi. Nah, kurungan besi ini juga akan memudahkan kita untuk menghandle induk yang akan melahirkan. Nah, yang ketiga adalah lampu pemanas. Lampu pemanas ini akan menghangatkan anak babi di saat malam hari dan siang hari dengan watt yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah sekam padi. Nah, sekam padi ini digunakan untuk melapisi alas kandang sehingga kandang akan lebih bersih dan terasa lebih hangat. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang fase kelahiran. Jadi fase kelahiran ini dibagi menjadi 3 stadium. Nah, stadium yang pertama adalah stadium pembukaan. Nah, pada stadium ini perut induk akan lebih condong ke bawah, vulvanya akan bengkak dan keluar lendir, dan ambing keras. Nafsu makan induk akan jadi menurun. Air susu ini akan keluar dari ambing kira-kira 12 jam sebelum fase pelepasan. Nah, yang kedua adalah fase pelepasan. Nah, fase pelepasan ini akan berlangsung antara 1 hingga 12 jam. Nah, pada fase stadium pelepasan ini rahim akan berkontraksi dan akan keluar anak babi. Ketika anak babi susah keluar, tandanya kekurangan hormon oksitosin. Akan diinjeksi hormon oksitosin sehingga akan lebih mudah untuk mengeluarkan anak dari rahim. Lalu yang ketiga ada stadium pasca kelahiran. Nah, pada stadium pasca kelahiran ini plasenta masih menempel pada anak babi dan harus segera dipotong agar tidak termakan. Nah, induk biarkan beristirahat dan pisahkan anak dari induk yang kanibal. Biasanya pada kelahiran pertama induk tersebut akan merasa lapar dan cenderung kanibal. Nah, yang terakhir adalah alat penunjang. Jadi alat penunjang ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk menunjang proses kelahiran. Yang pertama adalah lap kain. Anak babi akan kita lap sehingga akan lebih mudah untuk bernafas dan tidak kekurangan oksigen. Yang kedua adalah benang. Benang ini untuk diikatkan di plasenta anak babi sehingga akan menghambat pendarahan. Lalu gunting steril. Gunting steril ini akan digunakan untuk memotong plasenta pada anak babi. Lalu iodium tincture akan
digunakan untuk diteteskan pada bekas potongan plasenta sehingga tidak akan terjadi pendarahan yang terus-menerus. Lalu ada gunting pemotong gigi. Gunting pemotong gigi juga digunakan untuk memotong gigi. Jadi setelah kelahiran anak babi akan memiliki gigi jarum atau gigi taring yang harus kita potong sehingga tidak melukai gusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Dewanda Roevan Windyasatya. Terima kasih.